masyarakat Jawa itu kecenderungannya tidak hanya suka pada yang formalistik atau ritual-ritual, aktivitas-aktivitas fisik saja, tapi menyukai juga hal-hal yang sifatnya dalam, aspek rasa, aspek hakikat, yang sejenis-jenis ini. Jadi orang Jawa itu kalau membaca sesuatu tidak berhenti hanya pada fenomenanya, tapi ingin menggali ke dalam, ada rahasia hakikat apa. Bagaimana kearifan Jawa menyikapi alam. Siapa tahu nanti dari filosofi-filosofi ini kita menemukan kunci-kunci. Kita menemukan beberapa jawaban dari problem-problem peradaban yang selama ini kita hadapi. Karena kita itu seringkali mencari jawaban itu keluar. Mengejar keluar diri kemana-mana. Kita lupa, jangan-jangan kuncinya justru ada dalam diri kita sendiri. Banyak masalah yang membingungkan kita, kemudian kita cari jawabannya kemana-mana, ternyata kuncinya ada dalam diri kita sendiri. Ini tentang yang seperti ini sudah sering kita paparkan di ngaji kita. Baik, kita mulai. Bismillah. Mengapa malam hari ini saya mengangkat khazanah Jawa? Karena ada beberapa hal dalam cara pandang masyarakat Jawa terhadap alam yang menurut saya menarik. Tidak kalah menariknya dengan kemarin gagasan-gagasannya Fritjof Capra atau gagasan-gagasan Aldo Leopold, atau sangat dekat juga dengan gagasan-gagasannya Sayyid Hussein Nasr. Baik, bismillah, kita awali ya. Saya akan awali dengan worldview-nya masyarakat Jawa. Ini worldview itu berarti pandangan dunia. Bagaimana cara orang Jawa melihat dunia ini, bahkan bagaimana cara dia hidup dengan pandangan dunia itu. Ini namanya worldview. Dalam catatan saya, ini saya mengambil beberapa referensi, baik kajian-kajian tokoh-tokoh dari Indonesia sendiri maupun dari luar yang meneliti budaya Jawa. Dalam catatan saya, setidaknya ada 7 gaya hidup orang Jawa. Yang ini bisa dikatakan worldview-nya. Worldview itu cara orang Jawa melihat dunia. Ciri yang pertama, orang Jawa itu orientasinya pasti ketuhanan. Jadi ketuhanan itu berarti dalam sejarahnya masyarakat Jawa itu hakikatnya selalu punya Tuhan. Ya, kalau bahasa agama selalu beriman, selalu punya kepercayaan kepada apa yang dianggap diposisikan sebagai Tuhan. Bahkan sebelum masuknya agama-agama yang kita kenal hari ini, masyarakat Jawa itu sudah punya keyakinan adanya sesuatu yang maha besar, maha luar biasa yang hari ini kita sebut Tuhan. Jadi worldview masyarakat Jawa yang pertama itu worldview ketuhanan. Makanya kita punya Pancasila yang sila pertama itu ketuhanan, yang dalam sejarahnya selalu kita diceritai bahwa Pancasila itu digali dari budaya bangsa kita sendiri. Ya tidak salah, karena memang misalnya masyarakat Jawa ini basis hidupnya sejak awal ya ketuhanan ini. Jadi kalau mengikuti basis worldview kita, ya orang Jawa itu ya rasanya tidak pantas, tidak sesuai kalau dia misalnya punya gaya ateis, punya gaya agnostik, anti Tuhan. Itu rasanya tidak nyambung dengan
identitas genuinnya yang dulu dikembangkan oleh nenek moyang bangsa Jawa, yang selalu saja percaya pada Tuhan dan berketuhanan. Ini ciri yang pertama. Ini boleh dibaca dalam sejarah-sejarah, atau kalau teman-teman mau ya di babat-babat itu selalu narasinya manusia yang utama itu manusia yang beriman, percaya, dan menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. World view yang kedua, ini saya pakai istilah takdir. Biasanya di serat-serat, di babat-babat itu pakai istilah rilo dan rimo. Jadi orang Jawa itu menyikapi apapun yang terjadi, fenomena apapun yang oleh Allah ditakdirkan muncul untuk diterima dan direlakan. Jadi ini pandangan, ya kalau dalam bahasa agama jadinya pandangan tentang takdir, tentang kenyataan hidup. Ya, kalau teman-teman menggali serat, menggali babat-babat, menggali naskah-naskah kuno, itu banyak sekali anjuran untuk rilo dan nerimo. Jadi rela dan menerima apapun keputusan Tuhan terhadap hidup ini. Ini mungkin perlu dilanjutkan. Rela dan nerima ini bukan berarti pasrah diam saja. Rela dan nerima ini mungkin lebih pasnya diartikan sebagai pengakuan terhadap kenyataan yang memang sudah terjadi. Hanya orang yang menyangkal, denial. Jadi denial itu misalnya sudah jelas dia sakit, tidak mau ngaku dia sakit. Akhirnya karena tidak ngaku sakit, tidak mau berobat. Ya akhirnya sakitnya tambah parah. Ini namanya denial. Orang yang menyangkal kenyataan. Sudah jelas salah, tidak mau ngaku salah. Nah, itu biasanya terus ya tidak mungkin ada perbaikan. Wong dia tidak mau ngaku salah. Jadi kalau lemah ya ngaku saja lemah. Tapi kan bukan berarti terus pasrah saja. Ketika sudah menerima kenyataan diri, wah saya ini lemah, berusaha untuk jadi kuat. Wah saya kok salah ya. Diakui bahwa saya ini memang salah, tapi kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi menerima situasi, rela dengan situasi bukan berarti pasrah, tidak mau berjuang lagi. Ini dua hal yang berbeda. Jadi aspek worldview yang kedua ini adalah idealisme orang Jawa untuk selalu nerimo dan rilo. Kita terima dulu, kita akui dulu kenyataan hidup kita. Baru setelah itu kita idealkan, kita rumuskan targetnya mau kemana. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, masyarakat Jawa itu punya wawasan bahwa alam semesta ini tidak hanya berisi hal-hal yang fisik material, tapi juga berisi hal-hal yang immaterial dan supranatural. Ini pandangan dunia khas timur sebenarnya. Biasanya dibedakan dengan pandangan dunia gaya barat. Kalau orang barat itu sering disebut, barat modern khususnya, cara berpikirnya positivistik. Hanya percaya alam yang bisa dilihat, bisa diakses oleh panca indera. Yang tidak bisa diakses dianggap tidak ada gunanya, dianggap omong kosong saja. Nah, dunia timur termasuk Jawa, sebenarnya juga termasuk dalam agama kita, Islam, itu menerima tidak hanya alam fisik tapi juga alam metafisik. Kalau dalam bahasa Arab ya sering alam metafisik ini disebut alam ghaib. Jadi di dunia timur yang diterima itu alamul ghaib wasyahadah. Alam metafisik dan fisik, tidak hanya alam syahadah saja. Yang orang Jawa juga begitu. Jadi
percaya bahwa alam semesta ini tidak hanya berisi hal-hal yang bisa dijangkau, bisa diakses oleh panca indera saja. Banyak makhluk, banyak ciptaan yang jenisnya immateri atau supranatural. Berarti ini harus dipahami dengan kacamata khusus, dengan teori, dengan konsep yang khusus pula. Kalau hanya menggunakan metode ilmiah yang positivistik tadi, pasti tidak akan ketemu alam immateri dan supranatural ini. Kalau katanya metode ilmiah, alam immateri, alam supranatural ini sering disebut sebagai meaningless. Meaningless itu ya artinya tidak ada gunanya. Masyarakat Jawa itu kecenderungannya tidak hanya suka pada yang formalistik atau ritual-ritual, aktivitas-aktivitas fisik saja, tapi menyukai juga hal-hal yang sifatnya dalam, aspek rasa, aspek hakikat, yang sejenis-jenis ini. Jadi orang Jawa itu kalau membaca sesuatu tidak berhenti hanya pada fenomenanya, tapi ingin menggali ke dalam, ada rahasia hakikat apa. Makanya nanti di ciri yang terakhir itu orang Jawa suka menggunakan simbol-simbol. Simbol itu kan kelihatannya apa, tapi maknanya apa. Sehingga membaca budaya Jawa tidak bisa kita hanya melihat aspek tampilannya saja. Kita harus masuk ke dalam melihat makna dan hakikatnya. Karena seringkali yang tampilan itu sifatnya simbolik. Simbolik itu kan berarti hanya simbol yang itu ada maknanya. Banyak orang salah paham melihat budaya Jawa hanya melihat aspek visualnya saja, kelihatannya saja. Padahal orang Jawa itu ada istilah nggone pasemon. Tempatnya pasemon itu semacam metafor, semacam isyarat yang itu harus dipahami lebih dalam. Tidak dibicarakan langsung karena tidak bisa diungkapkan sambil lalu, maka diekspresikan simbolnya saja. Nanti yang tertarik silahkan menggali lebih dalam, lebih serius. Nah, itu worldview-nya orang Jawa. Yang kelima, orang Jawa itu sangat mencintai, sangat menyukai tata krama, kesusilaan. Jadi terhadap apapun dan siapapun harus dihormati dan ada pola-pola cara-cara penghormatannya. Kalau bahasa agama ya adab. Jadi segala sesuatu itu ada adabnya. Ya adab ini selalu dilatar belakangi oleh akhlak. Makanya tema kita bulan ini gitu kan, saya menyebutnya akhlak terhadap alam. Jadi perilaku kita di hadapan alam. Nah, ini orang Jawa biasanya manifestasinya ya perilaku-perilaku yang menggambarkan kesusilaan, toto kromo, subo, sito, dan yang sejenis itu. Jadi orang Jawa merumuskan secara detail bagaimana cara menghargai yang lain sesuai level-levelnya. Baik lewat gestur, lewat kata-kata, maupun lewat kode etik resmi dalam acara-acara kegiatan-kegiatan resmi. Nah, itu diantara cirinya. Yang teman-teman hafal terkenal sekali kan dalam aspek bicara. Orang Jawa itu ada bicara gaya ngoko, ada bicara gaya kromo, ada bicara gaya kromo inggil. Ini kan berbeda objek yang dihadapi, berbeda cara penghargaannya. Ini jadi worldview gaya Jawa yang kelima itu aspek kesusilaannya. Kemudian yang keenam, orang Jawa itu suka kebersamaan, gotong royong, guyub rukun. Yang penting ngumpul bareng-bareng, rukun, senang susah bersama.
Makanya teman-teman mungkin sering dengar ada peribahasa mangan ora mangan ngumpul kan gitu. Jadi itu maksudnya kita sedang sedih atau sedang susah, sedang gembira atau sedang berduka, ayo bareng-bareng. Nah, itu gayanya orang Jawa, menyukai gotong royong, kebersamaan bareng-bareng. Dan yang ketujuh, worldview-nya orang Jawa itu suka dengan simbolisme-simbolisme. Seperti saya bilang tadi, orang Jawa itu nggone pasemon. Kadang-kadang ingin mengungkapkan sesuatu pakai isyarat-isyarat. Ingin menyatakan sesuatu menggunakan simbol-simbol. Ini banyak dulu dilakukan oleh nenek moyang kita, termasuk para wali ketika mengajarkan Islam pada masyarakat. Itu kan juga pakai simbol-simbol, karena mereka tahu orang Jawa itu tempatnya simbol-simbol. Jadi tidak bisa ekspresi-ekspresi budaya Jawa itu hanya dibaca di level tampilannya saja. Kalau di level tampilannya saja mungkin kita bisa salah paham, nanti bisa nuduh macam-macam. Mungkin budaya Jawa tidak manusiawi lah, atau tidak agamis lah, atau tidak apalah. Itu mungkin karena kita membacanya hanya di level simbolismenya, tidak masuk sampai ke dalam. Nah, dengan 7 worldview inilah nanti orang Jawa menyikapi alam dan dunia sekelilingnya. Sampai di sini mungkin sudah bisa dibayangkan gaya seperti apa yang akan dihidupkan oleh masyarakat Jawa berhadapan dengan alam semesta. Kalau teman-teman kembali ke minggu lalu ketika kita belajar Sayyid Hussein Nasr, inilah sebenarnya yang oleh Sayyid Hussein Nasr disebut kearifan perennial. Ini yang disebut tradition. Jadi kearifan lama yang oleh orang modern sering disisihkan, dilupakan. Dianggap mungkin tidak ilmiah, dianggap mungkin tidak masuk akal dan lain sebagainya. Padahal di balik worldview ini tersimpan solusi-solusi dari banyak problem peradaban kita hari ini. Baik, kita lanjutkan. Dari situlah nanti muncul antara lain konsep mamayu hayuning bawono. Seperti saya bilang tadi di awal ya, memayu hayuning bawono itu memayu artinya mempercantik. Hayuning, hayu itu ya hayu artinya cantik. Memayu dan hayu itu dari akar kata yang sama. Mempercantik, cantiknya bawono. Bawono itu artinya alam. Di alam semesta ini sudah teratur, rapi, indah. Sudah ada pola-polanya sendiri dan dia sudah sangat indah. Memayu hayuning bawono berarti keindahan alam tadi pertahankanlah, ya kalau bisa tingkatkanlah. Kehadiran kita sebagai manusia semoga bisa menambah indahnya alam. Jadi keberadaan kita di alam semesta ini, kehadiran kita di tengah-tengahnya, semoga nambah cantiknya alam. Jangan sampai sebaliknya, alam yang sudah indah, sudah rapi, sudah tertata itu begitu kita hadir di dalamnya malah jadi kacau. Ini sudah diwanti-wanti dulu oleh para malaikat ketika Allah menurunkan Adam ke bumi, kan malaikat khawatir. Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apa engkau akan menjadikan Adam ini, anak Adam dan anak cucunya sebagai khalifah yang nantinya hanya akan merusak dan mengalirkan darah. Nah, semoga tidak ke sana. Ini komplainnya malaikat ini kita posisikan saja sebagai peringatan bagi kita. Semoga kita tidak hanya jadi variabel yang merusak.
Yo, minimal kita mempertahankan kecantikan dunia, syukur-syukur bisa menambah kecantikannya. Nah, nanti memayu ini sifatnya ada unsur pasifnya, ada unsur aktifnya. Yang unsur pasifnya itu berarti yang pertama, jangan mengubah tatanan pakem, atau kalau dalam agama ya sunnatullahnya. Jadi porsi dan proporsi alam dan mekanismenya itu sudah pas, sudah cocok. Diciptakan Allah justru untuk kesejahteraan kita manusia. Tolong kalau bisa dipertahankan, jangan diubah. Yang kedua, jangan mengganggu keselarasannya. Ini lanjutannya tadi ya. Tidak mengubah dan tidak mengganggu keselarasannya, biar tetap harmonis. Yang ketiga, kalau ini sifatnya aktif, jangan membuat konflik baru. Ini kehadiran kita jangan jadi variabel masalah. Karena seringkali manusia itu di tengah alam posisinya hanya troublemaker. Selalu bikin masalah, selalu bikin masalah. Karena memang yang mungkin nyeleweng dari keharusan perilaku itu manusia. Kalau makhluk selain manusia kan pakem. Jadi apa yang ditetapkan itu yang dijalankan. Binatang, tumbuhan, apapun yang bukan manusia itu menjalani sunnatullahnya, jalan hidupnya masing-masing secara paket, pakem, tidak mungkin ditawar, tidak mungkin berubah. Yang bisa nawar mengubah-ubah itu manusia. Makanya kalau dalam Al-Quran itu waktu gunung-gunung, waktu lautan ditawari untuk Bapak menjadi khalifah sebagai manusia, mengemban amanat dari Allah di muka bumi, tidak ada yang mau. Semuanya, kalau bahasanya Al-Quran, fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya enggan. Mengapa? Karena berat. Lebih enak kalau nggak diberi amanat. Itu kalau bahasa mengikuti ayat tadi. Jadi kalau nggak diberi amanat itu kan berarti ya sudah, jalan saja apa adanya, tinggal menjalani sesuai paketnya, sesuai pakemnya. Karena tidak mungkin punya inisiatif untuk berubah atau berbeda. Tapi yang mau menerima amanat menjadi khalifah ini manusia. Nah, manusia kemudian punya banyak potensi dalam dirinya, banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah. Tapi juga dia harus pinter-pinter menggunakannya. Kalau tidak, akan blunder, merusak alam, dan juga pada akhirnya pasti merusak dirinya sendiri. Itulah mungkin maksud dari memayu hayuning bawono secara etimologis. Bahwa kita ini, kehadiran kita di muka bumi, semoga tidak hanya jadi troublemaker. Syukur-syukur manusia itu bisa jadi problem solver di muka bumi. Problem solver itu dia yang hadir mengatasi masalah-masalah. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang filosofi memayu hayuning bawono ini, perlu kita perdalam lagi bagaimana cara masyarakat Jawa memahami alam. Kalau tadi kita sudah paham secara etimologinya, sekarang kita masuk ke kosmologi. Kosmologi itu pandangan tentang alam khas masyarakat Jawa. Yang pertama, orang Jawa itu membaca alam itu punya dua kategori. Yang pertama ada jagat gumelar. Yang kedua ada jagat gumulung. Jagat gumelar itu makrokosmos. Kalau jagat gumulung itu mikrokosmos. Jagat gumelar itu, jagat itu alam, gumelar itu yang tergelar di sekeliling kita. Jadi, ya kalau dalam filsafat alam disebutnya makrokosmos, alam semesta ini. Sebesar apapun, seluas apapun ciptaannya Allah di luar manusia,
yang mungkin tidak terukur. Teman-teman mungkin pernah lihat videonya betapa kecilnya kita ini yang ada di muka bumi dibandingkan dengan planet yang lain, dibandingkan dengan pusatnya tata surya kita, matahari. Belum dilihat dari aspek galaksi Bima Saktinya, belum dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang lain. Oh, kita ini sangat kecil. Itu makrokosmos, jagat gumelar. Nah, selain jagat gumelar ada jagat gumulung. Jagat gumulung itu mikrokosmos. Apa jagat gumulung itu? Ya, jagat gumulung itu diri kita sendiri. Dalam diri kita ada seluruh unsur alam semesta. Dalam diri kita ada kualitas-kualitas yang setara dengan makrokosmos. Ya, kalau secara kuantitas pasti tidak, tapi kualifikasi diri kita itu setara dengan makrokosmos. Jadi jagat gumelar dan jagat gumulung. Kita ini cerminan dari alam semesta sekaligus bagian dari alam semesta. Jadi makrokosmos itu ada dalam diri kita sekaligus kita ada di dalam makrokosmos. Nah, ini cara memahami dialektika antara mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi orang Jawa melihat hidup ini ada dua kategori, yaitu kategori jagat gumelar dan jagat gumulung. Nah, dari situ kemudian muncul pandangan selanjutnya tentang skalanya. Nanti kalau ini yang tentang buwononya. Nah, bagi orang Jawa, skala besarannya alam semesta itu ada ranking-rankingnya. Jadi secara skala alam semesta itu ada 3 level. Alam semesta dalam arti buwono. Yang pertama ada buwono alit. Buwono alit itu berarti semesta yang kecil. Ada buwono agung. Buwono agung itu semesta yang besar. Kemudian ada pula buwono langgeng. Buwono langgeng ini semesta yang abadi. Buwono alit itu berarti diri kita pribadi, yo termasuk keluarga dekat. Itu buwono alit, dunia kecil. Nah, kalau buwono agung ini dunia besar. Dunia besar itu ya masyarakat, bangsa, negara, dunia internasional. Ini namanya buwono agung. Dunia secara besar, secara makro. Makanya namanya makrokosmos tadi. Tapi jangan lupa, tadi kan masyarakat Jawa itu wawasannya juga memasukkan alamul ghaib. Nah, ada pandangan tentang buwono langgeng. Langgeng itu abadi. Alam yang abadi. Ini ranahnya pasti ranah metafisik. Tapi ini yang dimaksud adalah buwono langgeng itu alam akhirat. Alam ilahiyah. Hidup sesudah mati. Makanya kalau ada orang meninggal itu ada istilah kembali balik nang zaman kelanggengan. Kembali pada keabadian. Nah, ini ada 3 alam yang diyakini oleh masyarakat Jawa dari sisi skalanya. Skala itu berarti ukurannya. Ada buwono alit, ada buwono agung. Buwono alit, buwono agung itu berarti skala dari sisi ruang. Ada buwono langgeng. Buwono langgeng itu dunia yang abadi, yang dimaksud alam akhirat. Ini skala dari sisi waktu. Waktu kelanggengan berarti waktu keabadian. Jadi alam semesta itu ada jagat gumelar, jagat gumulung,
Ada Buwono Alit, Buwono Agung, dan Buwono Langgeng. Nah, baik, itu kosmologinya. Ini kalau diperdalam sebenarnya menarik bagaimana kita menjelajahi alam. Sebagaimana dulu kemarin, minggu lalu di tasawufnya Syekh Hussein Nasr itu juga ada alam macam-macam. Alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam nasut, dan lain sebagainya. Jadi dunia timur punya wawasan yang lebih beragam, variatif tentang alam. Agak berbeda dengan barat modern, seperti yang dikritik oleh Syekh Hussein Nasr kemarin, yang diterima hanya alam fisik saja. Baik, sekarang kita masuk ke ekologinya. Pandangannya masyarakat Jawa terhadap alam. Ini di catatan saya ada beberapa pandangan. Ini yang nanti menjadi dasar perilaku ekologisnya masyarakat Jawa. Yang pertama, seperti saya bilang tadi, masyarakat Jawa itu memposisikan manusia dengan alam semesta sekelilingnya sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos itu diri kecil, dunia kecil, makrokosmos itu dunia besar di sekeliling kita. Tapi saya bilang, dalam mikrokosmos ada makrokosmos. Dalam diri kecil atau manusia ada alam semesta. Karena unsur-unsur alam ada dalam diri kita. Nah, sebaliknya manusia juga bagian dari makrokosmos. Manusia bagian dari makrokosmos itu berarti kita harus sadar posisi kita sebagai bagian dari alam semesta. Ini lagi-lagi untuk mudahnya kita bandingkan dengan barat modern yang lebih suka memposisikan manusia itu di atas alam. Yang punya power lebih, menjadi penguasa yang punya hak untuk melakukan apapun kepada alam. Nah, itu berarti melupakan aspek bahwa kita ini bagian dari mikrokosmos. Nah, dari situ nanti muncul pula pandangan kalau direnungi secara mendalam, mikrokosmos itu membutuhkan makrokosmos. Dan sebaliknya, berarti kalau sebaliknya makrokosmos juga memerlukan mikrokosmos. Ini sebenarnya memikirnya tidak harus rumit. Mikrokosmos membutuhkan makrokosmos itu, manusia membutuhkan alam semesta. Ya, karena manusia dalam hidupnya itu butuh hal-hal sebagai penopang hidupnya yang berasal dari alam semesta. Makanan kita, minuman kita, dan banyak hal lain kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, papan, itu diperoleh dari lingkungan sekeliling kita. Silahkan teman-teman mencari, merenung sendiri, kebutuhan hidup kita ini apa sih? Nanti pada akhirnya ketemu ternyata semuanya disediakan oleh alam di sekeliling kita. Jadi rasanya kok tidak pantas kita itu zalim, kita itu merusak pada alam sekeliling yang ini sudah berbaik hati memberikan segala yang kita butuhkan. Jadi mikrokosmos membutuhkan makrokosmos. Makrokosmos juga sampai level tertentu memerlukan mikrokosmos. Bagaimanapun kalau dalam kehidupan di dunia, apalagi dalam Islam, kita kan punya pandangan manusia itu khalifatullah. Khalifah itu berarti yang punya amanat untuk menata, menertibkan
Siapa tahu ada penyimpangan-penyimpangan, pengerusakan dan kerusakan alam, entah sengaja entah tidak sengaja terjadi, itu butuh turun tangannya manusia. Jadi alam sekeliling kita itu butuh dipimpin oleh manusia. Ini pandangan makrokosmos membutuhkan mikrokosmos, memerlukan dalam banyak aspek intervensi manusia sebagai yang punya kesadaran, yang punya akal budi. Jadi pada akhirnya ya saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, yo manusia tidak boleh zalim. Harus saling menghormati, saling mendukung. Apalagi dua-duanya punya kesamaan. Kesamaannya apa? Makrokosmos dan mikrokosmos semuanya bersumber menuju di dalam dan diliputi oleh Tuhan. Kita dan alam ini sumbernya dari Tuhan, nanti semuanya kembali kepada Tuhan, sekarang semuanya berada dalam naungan Tuhan dan diliputi oleh ketuhanan. Wallahu bikulli syai'im muhit. Jadi inilah pandangannya masyarakat Jawa terhadap alam. Jadi alam itu sebagai makrokosmos sangat kita butuhkan, sebagaimana alam juga membutuhkan kehadiran kita. Kita dan alam ini sama-sama saling membutuhkan. Inilah nanti yang jadi dasar penghormatan, penghargaan kepada alam semesta. Ini pandangan masyarakat Jawa yang pertama terhadap alam. Yang kedua, kalau itu mungkin sudah maklum ya, bagaimana hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Yang kedua, ini coba kita lihat. Kalau ini agak religius, ini persis seperti yang ditawarkan oleh Syed Hussein Nasr dalam Ekosofi minggu lalu, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Jawa. Yaitu apa? Alam diposisikan sebagai sesuatu yang sakral. Sakral itu sacred kalau bahasa Inggrisnya, biasanya kalau bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sesuatu yang suci. Suci itu mudahnya adalah kita jangan sembarangan terhadap apa yang disakralkan. Ada kode etiknya tersendiri tentang sesuatu yang kita sakralkan. Tidak boleh kita seenak kita sendiri, tidak boleh kita suka-suka kita sendiri di hadapan yang kita anggap sebagai sakral. Ya mudahnya kalau teman-teman misalnya mau ke masjid itu, biasanya ada tulisan suci itu, batas suci. Begitu ada tulisan batas suci itu kan kita tidak boleh sembarangan lagi. Sandalnya harus dilepas, ya kan? Tidak boleh kelakuannya tidak terkontrol di masjid loh, tidak boleh macam-macam loh, kan begitu. Itu berarti apa? Masjid adalah ruang yang kita sakralkan. Tidak boleh dimacam-macam nih. Nah, orang Jawa juga begitu. Memposisikan alam sebagai yang sakral. Bahkan Jawa kuno, Jawa lama, termasuk nanti dengan Jawa-Jawa sebelum hadirnya Islam itu kan, bahkan semua benda alam yang di langit maupun yang di bumi itu kan dipandang secara personifikasi. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ada istilah dewa matahari, ada istilah dewa bumi, ada istilah dewa rembulan, Sang Hyang Suryo, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Condro. Setiap fenomena alam, gejala alam itu dalam tanda petik dipersonifikasikan sebagai dewa. Jadi dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral, tidak boleh sembarangan. Misalnya juga kita kenal kalau hari ini misalnya untuk urusan laut, kita sebut ada penguasanya, Ibu Ratu Kidul.
Atau untuk urusan padi dan bumi kita kenal Ibu Dewi Sri. Nah, ini memposisikan alam sebagai yang sakral. Ini yang oleh Syed Hussein Nasr minggu lalu, manusia hari ini itu perlu melakukan resacralization. Resacralization of nature. Karena Barat modern cenderung melakukan desacralization of nature. Ya mungkin ada yang keberatan, itu kan versi agama lama Pak, dengan dewa-dewa dan macam-macam. Kita kan tidak percaya yang seperti itu. Ya boleh kan, tidak harus percaya Sang Hyang Surya, Sang Hyang Condro. Tapi penghargaan, penghormatan kepada alam semesta kan bukan sesuatu yang terlarang dalam agama. Jadi penghargaan, pensakralan itu kan berarti jangan macam-macam, jangan sembrono, jangan menzolimi, mengacak-acak, merusak. Hati-hati, dijaga perilakunya sebagaimana kalau tadi saya ilustrasikan waktu kita masuk masjid itu kan dijaga perilakunya. Di situ ada batas suci, sandalnya dilepas, ngomongnya diatur, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pernah para pecinta alam misalnya kalau sedang mau naik gunung menjelajah kemana, itu kan biasanya dipesen-peseni oleh orang-orang tua, jangan begini, jangan begitu, dijaga perilakunya. Nah, ini world view-nya masyarakat Jawa terhadap alam. Jadi memposisikan alam sebagai sesuatu yang sakral, tidak boleh sembarangan. Baik, ini yang pertama. Ini mungkin bisa dibahas lagi nanti kapan-kapan bagaimana alam ini harus kita posisikan sebagai yang sakral. Ini kemarin baru dicita-citakan oleh Syed Hussein Nasr. Hakikatnya di Jawa dalam budaya nenek moyang kita ini sudah hidup lama, meskipun hari-hari ini saya tidak tahu, mungkin teman-teman muda yang tertarik khazanah-khazanah Jawa, khazanah-khazanah lama itu sudah berkurang drastis. Saya khawatirnya lama-lama budaya-budaya mulia, kearifan-kearifan lokal yang itu sebenarnya sangat mungkin jadi solusi problem-problem peradaban kita, pada akhirnya juga punah. Karena banyak sekali budaya-budaya yang punah. Karena manusia mengalami perubahan cara berpikir dengan cara melupakan sama sekali yang lama. Sehingga akhirnya mungkin nanti ada satu titik kita harus balik lagi. Setelah sangat jauh meninggalkan, lama-lama digali lagi karena merasa ini penting. Semoga yang seperti itu tidak terjadi. Jadi bareng-bareng mari kita hidupkan, mari kita kenali lagi kearifan-kearifan dari nenek moyang kita. Baik, itu yang pertama, alam sebagai yang sakral. Nah, yang kedua, ini mungkin cara-cara orang Jawa menghormati alam. Ada pandangan di kalangan masyarakat Jawa, alam itu lingkungan sekeliling kita, semesta sekeliling kita itu hakikatnya ya kita, keluarga. Oke. Seperti kemarin ya Aldo Leopold dan kawan-kawan yang mendefinisikan ekosistem itu yang menjadikan kita menganggap keluarga tidak hanya manusianya, tapi juga alam semesta sekeliling kita, lingkungan sekeliling kita itu adalah keluarga kita. Nah, ini di kalangan masyarakat Jawa itu praktek-praktek seperti ini itu sudah jalan lama. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi. Jadi langit adalah bapak dan bumi adalah ibu. Oh, itu persis seperti ideal untuk menjadikan lingkungan kita ini sebagai keluarga. Kemarin di para filosof barat diimpi-impikan agar orang itu menganggap lingkungan ini seperti keluarga sendiri. Sejak dulu masyarakat Jawa ya sudah menganggap
pertiwi atau bumi ini sebagai ibu, langit ini sebagai angkasa. Ya berarti jangan dicemari, jangan dirusak, jangan dijajah, dirajah, diperkosa. Karena dia ibu kita sendiri, bapak kita sendiri. Mungkin juga teman-teman pernah dengar istilah kakang kawah adi ari-ari. Itu kan sehubungan dengan kelahiran kita, ikut juga lahir kakang kawah adi ari-ari. Itu meskipun masa yang seperti itu kakak, yang seperti itu adik, tapi ada filosofinya. Kapan-kapan kita bahas itu ya, karena kita waktunya agak terbatas untuk membahas filosofi ini. Tapi setidaknya bayangkan yang seperti itu disebut bapak, disebut ibu, disebut kakak, disebut adik. Itu berarti di Jawa sudah muncul tradisi menganggap keluarga bagi lingkungan yang ada di sekelilingnya. Belum lagi teman-teman kalau membaca sejarah itu kan, bagaimana orang-orang dulu itu binatang, tumbuhan, dan macam-macam itu dipakai jadi nama. Teman-teman mesti pernah dengar namanya Gajah Mada, Kebo Ijo, Kebo Kenongo, Kebo Kanigoro, Maeso. Siapa yang sering baca Maeso Jenar? Karyanya Esra Mintarja. Nogo Sosro Sabu Intermaeso itu kan kerbau. Kijang Walengko, banyak kapuk, gagak sumiring, kijang gelatik, lembu soro, raja terkenal, hayam wuruk. Ini kan nama-nama binatang. Kita hari ini mungkin rasanya, oh enggak malu Pak. Enggak, itu salah satu manifestasi bahwa alam, lingkungan, binatang, tumbuhan, di sekeliling kita itu keluarga kita sendiri. Maka menggunakan nama ini justru nanti ini simbol-simbol kekuatan, kualifikasi, kejayaan, impian tertentu. Karena di balik nama itu kan selalu ada cita-cita. Ketika tata nama semacam ini yang diambil, berarti paling tidak mereka memahami alam sekelilingnya, binatang-binatang itu di level, kalau bahasa kita di filsafat ini, di level hikmah. Diambil rahasia-rahasia kebaikannya yang bisa dihidupkan, dipelajari oleh manusia. Mungkin dari misalnya Gajah Mada diambil aspek yang besar, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Mungkin dari hayam wuruk, mungkin dari aspek kejantanannya, dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan kesadaran bahwa ada banyak yang bisa dipelajari, ada banyak yang bisa diambil hikmah dari alam sekeliling kita. Nah, jadi itu sama konsepnya. Alam diposisikan sebagai keluarga. Bahkan tidak hanya binatang, tumbuhan, benda-benda pun begitu dihargai oleh orang Jawa. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah kiai atau kiai ini yang untuk benda, mungkin untuk keris, mungkin untuk baju, mungkin untuk benda kesayangan, apa akik lah, apa-apa lah. Itu kan kadang-kadang diberi nama. Kalau dirasa ada khasiat tertentu kadang disebut kiai. Kiai nih. Kiai Pleret, nama tombak. Nanti kiai apa, nama tombak, keris. Ada Kiai Nogo Sosro, Sabu Inten, dan lain sebagainya. Ini kan untuk benda-benda, untuk barang-barang. Jadi ini menurut saya masyarakat Jawa memposisikan alam sebagai keluarganya, sebagai ekosistemnya, tidak hanya manusia. Ini teorinya ditemukan kemarin-kemarin di Barat, tapi prakteknya sudah jalan ternyata di tengah masyarakat Jawa lama. Ya meskipun hari ini kelihatannya sudah mulai terkikis. Sudah jarang kan teman-teman ketemu tata nama yang seperti ini hari ini. Mungkin hari ini kita seperti orang Barat kalau melihat binatang, ya dilihat aspek binatangnya saja. Tidak melihat bahwa
Setiap makhluknya Allah itu ada keistimewaan-keistimewaannya sendiri yang itu bisa jadi pelajaran bagi kita manusia. Nah, jadi ini menurut saya penting. Alam keluarga kita sudah dipraktekkan oleh masyarakat Jawa sejak dulu. Bagian dari memayu hayuning bawono, memperindah keindahan alam semesta. Nah, kemudian yang terakhir dari sisi pandangan masyarakat Jawa terhadap alam, ya pastinya ada kesadaran kekhalifahan. Kesadaran kekhalifahan itu ya manusia tetap sadar bahwa dia mendapat banyak sekali anugerah, banyak sekali fasilitas dari Tuhan pada dirinya, khususnya adalah aspek akal budi, sehingga tetap dia pun merasa ada tanggung jawab juga terhadap alam. Kita mengambil banyak dari alam, tapi juga jangan lupa tanggung jawab kita pada alam semesta. Kalau masyarakat Jawa sehubungan dengan tanggung jawab ini punya 3 istilah yang populer sekali. Yang pertama momong, yang kedua momor, dan yang ketiga momot. Nah, ini 3 istilah sehubungan dengan tanggung jawab terhadap alam. Kalau kita tarik ke sana, maka momong itu berarti menjaga. Ya kalau dengan manusia kadang-kadang diartikan mengasuh. Ya kita yang punya akal budi, yang punya kesadaran, yang bisa menjaga kelestariannya. Jangan sampai dia rusak, jangan sampai dia punah. Sebagai manusia yang lebih berbudi dan berakal dibandingkan semua makhluk yang lain, manusia punya kewajiban untuk momong, menjaga dan mengasuh. Yang kedua, ada kewajiban momor. Momor itu mendekat, membaur, tidak menjauh. Jadi kita senantiasa bergumul dekat dengan alam. Ya, kalau kita kan punya peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita menjauh terus dari alam, ya kita tidak akan punya kedekatan. Kalau tidak punya kedekatan, sulit untuk membangun kepedulian. Maka dekatkanlah diri terus dengan alam, kalau konteksnya alam, sehingga muncul rasa sayang dan muncul kepedulian. Biar peribahasa tak kenal maka tak sayang itu tidak muncul. Jadi ini namanya momor. Peradaban kita hari ini sering isinya banyak menjauhkan kita dari alam. Kita lebih banyak membangun dunia yang coraknya buatan artifisial. Mungkin hidup kita, apalagi yang sudah kerja kayak saya ini, lebih banyak ketemu tembok, ketemu gedung, ketemu layar, dibandingkan ketemu air sungai, ketemu pepohonan, ketemu rerumputan. Apalagi hari ini situasinya menyuruh kita banyak di rumah. Yo, mungkin ini salah satu buah juga dari perilaku kita selama ini. Maka yang kedua, momor. Dalam istilahnya masyarakat Jawa, yuk dekat dengan alam. Anak cucu kita, yuk kita akrabkan kembali dengan alam. Kalau mereka dekat dan akrab, pastinya akan sayang. Kalau sudah sayang, lahirlah kepedulian. Dan yang ketiga, momot. Momot itu biasanya kita pahami sebagai memuat. Maksudnya menerima, menanggung. Jadi ikut momot itu apapun situasinya, apapun kondisinya, mau menerima. Itu momot. Jadi tidak hanya kalau pas menguntungkan saja kita dekati, kita sayang-sayang. Kalau tidak menguntungkan, ya kita buang. Kita merasa apa gunanya, apa untungnya. Itu berarti tidak bisa momot. Momot itu dia bisa menanggung, menerima apapun situasinya. Itu momot.
Inilah yang harus dilakukan manusia sebagai tanggung jawabnya terhadap versi masyarakat Jawa. Jadi kalau tadi kita runut dari awal pandangan masyarakat Jawa terhadap alam itu, yang pertama masyarakat Jawa melihat ada hubungan saling membutuhkan dialektis antara manusia dan alam, mikrokosmos dan makrokosmos. Yang kedua, masyarakat Jawa memandang alam sebagai sesuatu yang sakral, dalam arti tidak harus kemudian dalam bentuk disembah-sembah, tapi dalam arti kita harus menghormati, menghargai, tidak sembarangan, tidak sesuka-suka hati kita. Kemudian memposisikan alam sebagai keluarga. Dan yang keempat, menjadikan alam sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai manusia. Dengan momong, momor, dan momot. Baik. Kita ambil nafas sebentar. Semoga bisa ditangkap tadi wawasan-wawasan yang awal tadi tentang memayu hayuning bawono. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau tadi mungkin sudah dasar-dasarnya, sekarang kita masuk ke beberapa gagasan. Kita ambil dari para tokohnya. Ada tokoh-tokoh yang digelar dalam tradisi kepujanggaan Jawa. Kita teladani beberapa gagasan mereka tentang cara berrelasi yang ideal dengan alam. Saya awali dari pandangan beliau, Ronggo Warsito. Ini saya ambil dari serat Paromo Yugo. Beliau punya teori tentang karakter seorang pemimpin. Nah, kalau ini kita ambil dalam konteks kepemimpinan manusia di hadapan alam, kalau ini dalam bahasa agama kita sebut kita ini khalifahnya, yang mewakili Tuhan di hadapan alam, maka sebagai pemimpin di alam semesta ini atas makhluk yang lain, kalau versinya Ronggo Warsito, paling tidak kita harus melakukan 8 hal. Yang pertama, nguripi. Yang kedua, ngrungkepi. Yang ketiga, ngruwat. Yang keempat, anoto. Yang kelima, mengkoni. Yang keenam, ngayomi. Yang ketujuh, ngurupi. Dan yang kedelapan, memayu. Nah, manusia sebagai khalifahnya, versi Ronggo Warsito ini berarti harus punya 8 karakter ini. Berarti kita di hadapan alam harus melakukan 8 ini. Yang pertama apa? Hanguripi. Hanguripi itu menghidupkan atau menjaga kehidupannya. Dalam konteks alam berarti menjaga kelestariannya. Ini tugas kita sebagai khalifahnya di hadapan alam. Yang kedua, hangrungkepi. Hangrungkepi itu rela berkorban. Jadi mau susah demi kelestarian alam tadi, karena kelestarian alam itu baliknya untuk kenyamanan, ketentraman hidup kita sendiri. Jadi kita sebagai manusia tidak harus kemudian menghamburkan suka-suka kita, senang-senang kita sendiri. Kita harus rela berkorban. Memang hari ini kita punya sih misalnya banyak sumber air. Wong saya mandi juga gratis, hanya saya bayar sendiri. Misalnya air juga air dari rumahku sendiri, rumahnya aku beli sendiri. Jadi aku pakai air sak kapoke, sak seneng-senengku kan tidak masalah. Jadi kalau memang itu hakmu, tapi kalau engkau menghambur-hamburkan begitu, nanti yang susah anak cucumu sendiri.
kalau sumber dayanya jadi langka. Ini sama dengan kita tidak mau hangrung kepi, tidak mau berkorban, tidak mau susah sedikit, susah sebentar. Jadi terhadap alam pokoknya kita sakpol-pole pengen seneng-seneng terus. Nah berarti tidak mau hangrung kepi. Yang ketiga hangruat. Hangruat ya sama seperti meruat. Menyelesaikan masalah. Mungkin ada problem-problem, trouble-trouble dalam ekosistem kita. Yuk kita manusia yang akal budinya lengkap, yang bisa mencarikan jalan keluar. Kalau kita punya peliharaan binatang, dia sakit, itu kan yang bisa mereko-reko kesembuhannya kira-kira dengan obat apa, itu kan ya kita manusia. Kalau ada aliran air yang buntu, mampet, sehingga membahayakan seluruh ekosistem, kan kita yang bisa mencari solusi bagaimana ada jalan keluar sehingga airnya lancar. Kalau kok udaranya begitu kotor karena ulah kita banyak polusi, gimana caranya udaranya bersih lagi? Itu namanya hangruat. Yang keempat, hanoto. Hanoto itu ngatur, menegakkan ideal, mengembalikan sesuai sunnatullahnya. Itu hanoto. Ya manusia yang bisa mengawasi. Kemudian hamengkoni. Hamengkoni itu menjaga. Ngayomi. Ngayomi itu ya mengayomi, memenuhi kebutuhan. Ada dalam banyak kasus, nanti dalam banyak hal ya manusia yang punya inisiatif, punya akal budi yang bisa mempersiapkan apa yang diperlukan di tengah ekosistem ini. Kemudian hangurupi. Hangurupi itu menyalakan, menggelorakan, mengembangkan. Jadi bagaimana semua yang ada di ekosistem ini berjalan sesuai apa adanya dan mungkin juga berkembang secara tertata. Tidak ekosistem yang putus asa, yang tidak ada harapan di masa depan, itu berarti kita yang tidak mampu hangurupi. Dan yang terakhir, ya yang malam hari ini kita bahas, yaitu hamemayu. Hamemayu itu memperindah keindahannya. Kalau memang kita mampu, bisa kita kelola, tidak hanya seperti adanya, tapi kita buat semakin indah. Karena kehadiran kita memang dituntut untuk memayu hayuning bawono, memperindah keindahan alam. Nah, ini antara lain. Jadi hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebagai pemimpin. Dalam hal ini pemimpin di hadapan alam. Hanguripi, hangrungkepi, hangruat, hanoto, hamengkoni, hangayomi, hangurupi, dan hamemayu. Ini dari beliau Ronggo Warsito. Baik.